Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengentry transaksi ke dalam Accurate Online. Dengan studi kasusnya adalah CV aneka ragam. Sebelumnya kita sudah membuat database. Nah, selanjutnya kita mengentry transaksi. Kita lihat dokumennya. Yang pertama adalah melakukan pembayaran gaji bulan Desember 2017. Untuk pembayaran gaji, maka masuk ke dalam kas bank, lalu pembayaran. Nah, di sini ada pilihan kas atau bank. Maksudnya dia membayarnya itu menggunakan apa? Nah, di sini keterangannya adalah pembayaran melalui kas. Berarti kita pilih kas. Tanggalnya adalah tanggal 2 Januari 2018. 2 Januari 2018. Oke. Nah, nomor buktinya kita tidak usah diisi karena dia akan otomatis. Nah, dia membayar gaji tapi untuk bulan Desember, sedangkan pembayarannya adalah di tanggal 2 Januari. Nah, berarti yang gaji bulan Desember kita akui sebagai hutang beban atau hutang gaji atau hutang biaya. Nah, masuk ke sini, besarannya adalah sebesar 5 juta rupiah. Klik lanjut. Oke, kita lihat ada informasi. Nah, kalau tidak ada tanda bintang, maka ini tidak wajib diisi. Selanjutnya, kalian klik simpan. Ini kita tutup. Dokumen kedua adalah permintaan barang. Pihak gudang melakukan permintaan barang kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Nah, untuk permintaan barang, maka kita kliknya adalah persediaan, lalu permintaan barang. Permintaannya adalah di tanggal 3 Januari 2018. Ya, berarti kita pilih 3 Januari 2018. Nomornya juga dikosongkan saja, nanti dia akan otomatis. Barangnya ada coklat masak vanila 100, strawberry 100, dan green tea 100. Masuk, pertama kita cari vanila. Sebanyak 100 buah. Lalu ada strawberry sebanyak 100. Lalu ada green tea sebanyak 100. Kalau sudah, kita lihat di bagian informasi ini, keterangannya ini tidak perlu karena tidak ada tanda bintang. Lalu kita klik simpan. Oke, kalau sudah ini kita tutup. Kita ke dokumen ketiga. Tanggal 4 Januari, manajemen melakukan pesanan pembelian kepada CV Manis Lalu atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Atas pesanan pembelian ini, perusahaan memberikan uang muka sebesar 5 juta rupiah termasuk pajak. Nah, ini permintaan pembelian, berarti kita ke pembelian, pesanan pembelian. Pesanan pembelian. Nah, perusahaan memesan kepada CV Manis Lalu tertanggal 4 Januari 2018. Nah, karena dia mengambil permintaan dari gudang, maka kita klik ambil, lalu kita klik permintaan. Kita pilih permintaan dari gudangnya, lalu kita klik lanjut. Ya, ini kita masukkan harganya. Vanilla 135.000, strawberry 55.000, dan green tea 55.000. Nah, ini kita masukkan, kita klik saja. Harganya 35.000. Sini 55.000. Lalu di sini 55.000. Nah, di sini 16.095.000 sama atau tidak? Nah, ini beda.
Di sini PPN-nya keterangannya adalah 1.450.000 dengan menggunakan tarif yang 10%. Ya, jadi kenapa 11%? Jadi 11% itu sudah berlaku sejak 1 April 2022. Nah, sebelumnya kita menggunakan tarif 10%. Jadi 15.950.000. Nah, ini sudah sama. Lalu kita klik bagian informasi. Nah, ini ada tanda bintangnya pengiriman, berarti kita tulis alamat kirimnya, kita tulis Jakarta ya. Nah, di sini karena kan ini Jakarta. Tanggal pengirimannya samakan saja 4 Januari 2018. Lalu di sini ada simbol rupiah. Nah, ini adalah fungsinya untuk ketika ada transaksi pembayaran biaya angkut, maka masuknya ke dalam sini. Nah, karena tadi ada uang muka, berarti kita lakukan proses uang muka. Tanggal uang mukanya adalah tanggal 4 Januari. 4 Januari 2018. Yang dibayar adalah sebesar 5 juta termasuk PPN. Berarti ini 5 juta. Oke. Kita lihat ke informasi. Nah, di sini ada nomor faktur, tanda bintang berarti wajib DP strip manis garis miring 0072. DP strip manis garis miring. Oke. Nah, setelah uang muka, lalu kita masuk ke pembayaran pemasok. Berarti masuk ke proses pembayaran. Oh, ini edit. Oh, ini PPN-nya kita ganti dulu menjadi 10%. Lanjut. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke proses pembayaran. Oke, pembayarannya adalah melalui bank, metodenya tunai. Pilih bank. Tanggal bayarnya adalah tanggal 4 Januari 2018. Metode bayarnya adalah tunai. Nilai pembayarannya jangan lupa kita hitung. Oke, jadi nilai pembayaran dengan faktur yang dibayar sama. Lalu kita klik simpan. Ini kita tutup. Nah, kalau kalian mau lihat ini sudah masuk atau belum, kalian bisa klik yang warna hijau. Ini akan kelis. Ini kan pembayaran pembelian, berarti akan kelis pembayaran pembelian itu tanggal berapa aja. Ya. Nah, uang muka pembelian juga seperti itu. Nah, sini diklik, nah di sini list. Lalu pesanan pembelian juga seperti itu. Nah, ini. Soal selanjutnya adalah tanggal 5 Januari menerima produk sebagian atas barang yang dipesan ke CV Manis Lalu pada tanggal 4 Januari dengan nomor penerimaan yaitu 00987. Nah, ini surat jalan. Berarti kalian masuk ke pembelian, penerimaan barang. Dari CV Manis Lalu, tertanggalnya adalah 5 Januari 2018. Nomor terimanya adalah 00987. Karena dia mengambil dari pesanan, berarti kita ambil data pesanan. Nah, yang dikirim baru coklat masak vanila 100 pieces. Berarti ini dihilangkan. Klik lanjut. Oke, lihat bagian informasi.
Ini tidak ada tanda yang bintang, maka kita bisa langsung klik simpan. Oke, kita tutup. Lanjut, 6 Januari menerima produk sisa sebagian barang yang belum dikirimkan oleh CV Manis Lalu atas pesanan pembelian tanggal 4 Januari 2018. Nah, sama caranya, masuk ke pembelian, penerimaan barang, dari CV Manis Lalu, tertanggalnya adalah 6 Januari 2018. Tanggal terimanya, nomor terimanya 1190. Kita ambil dari pesanan. Ya, strawberry dan green tea 100 pieces. Klik lanjut. Ini informasi juga sama, tidak perlu ada yang diisi. Lalu klik simpan. Kita tutup. Dokumen ke-6. Tanggal 8 Januari 2018, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima pada tanggal 5 dan 6 Januari 2018. Jadi caranya adalah kalian masuk ke dalam pembelian, faktur pembelian. Nah, ini faktur pembelian dari CV Manis Lalu. Jadi kita pilih CV Manis Lalu untuk tanggal 8 Januari. Januari 2018. Nah, ini kita ambil dari penerimaan. Ya, karena tadi barangnya sudah dikirim. Ini yang pertama kita masukkan. Lalu ada yang kedua juga kita masukkan. Lanjut. PPN-nya sebesar 10%. Kita cek 15.950. Ya, penjualannya 14.500. Oke, kita lihat bagian informasi. Nah, di sini ada nomor faktur, kita tulis INV_01 INV_01. Oke. Nah, alamatnya karena tidak ada tanda bintangnya, tidak usah kita isi, tidak apa-apa. Biaya karena tidak ada biaya angkut atau apapun yang melekat, jadi tidak usah diisi. Nah, ini sudah masuk uang mukanya. Oke, kalau sudah, kita klik simpan. Kita tutup. Dokumen selanjutnya adalah dokumen 7, tanggal 9 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok dengan detail barang sebagai berikut. Ya. Nah, ini pembelian tunai. Berarti masuk ke pembelian, faktur pembelian. Ini faktur pembelian PT Cocoa. Tanggalnya adalah 9 Januari 2018. Ya, karena dia belum melakukan pesanan apapun, jadi kita menyebut satu-satu. Permen coklat 5.000, 2.500. Permen coklat memesan 5.000 dengan harga 2.500. 5.000 dengan harga 2.500 dan dapat diskon 20% untuk permen coklat. Berarti di sini diskon 20%. Klik lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah bola coklat 1.000. Bola coklat 1.000 dengan harganya adalah 5.000. Lanjut. PPN-nya sebesar 10%.
Lanjut. Oke,